Pemirsa, Anda masih bersama kami langsung dari Banda Aceh dalam debat pilkada putaran ketiga atau putaran terakhir untuk mencari calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh 2017-2022 dan hingga kini kami masih menunggu kedatangan pasangan nomor urut 4 Dr. Haji Zaini Abdullah dan Insinyur Haji Nasaruddin Magister Manajemen. Dan untuk segmen ini adalah segmen pemaparan visi dan misi. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu selama 4 menit untuk menjelaskan visi dan misinya sesuai dengan tema pada siang hari ini, mewujudkan pelayanan birokrasi berkualitas. Dan visi dan misi akan kami mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu akan dimulai sejak Bapak menyampaikan visi dan misinya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para tamu undangan hadirin, serta seluruh rakyat Aceh yang kami cintai. Sesuai dengan tema debat sore hari ini, meningkatkan pelayanan birokrasi yang berkualitas, izin kami menyampaikan pandangan masa depan kami, bahwa sesuai dengan visi mewujudkan Aceh baru yang mandiri sejahtera, berbudaya dan martabat berdasarkan nilai Islam. Dengan melihat, mempelajari kompleksitas persoalan yang mendera Aceh hari ini, masalah produksi, masalah pendidikan, masalah kesehatan, infrastruktur yang belum memadai, dan yang paling memprihatinkan adalah buruknya pelayanan kepada masyarakat, karena belum berpedoman kepada standar pelayanan minimum, tidak mengikuti prosedur, dan memang aturan masih berbelit-belit. Lemahnya pelayanan di unit-unit pelayanan, belum optimalnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang disebabkan penempatan aparatur tidak sesuai dengan kompetensi dan tidak adanya kepastian pola karir pegawai negeri itu dan juga rekrutmen yang masih dikotori oleh kolusi dan nepotisme. Disharmonis itu terjadi dari kepemimpinan, komunikasi antara eksekutif legislatif yang menyebabkan akan kebijakan di dalam penentuan anggaran dan sosial politik belum sebagaimana yang diharapkan. Dengan fakta ini, maka kami akan merubah paradigma pemerintahan yang akan datang, yaitu daripada mengandalkan power bergeser kepada pemberdayaan, yaitu empower, mengedepankan peran masyarakat di dalamnya. Hal ini akan ditentukan oleh komitmen kepemimpinan, ditentukan sekali pada kualitas kepemimpinan gubernur, wakil gubernur, dan seluruh pimpinan-pimpinan di daerah, dan kompetensi aparatur yang sangat terjamin untuk membangkitkan spirit mereka, motivasi. Kami akan tingkatkan insentif dari dana NAD yang akan kami tingkatkan secara signifikan, baik kepada pegawai daerah, pegawai pusat, guru-guru, pengajar, dan juga kami berikan fasilitas yang lengkap, seperti misalnya baju seragam dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pelayanan secara umum, secara optimal, kami akan perhatikan masalah-masalah yang menyangkut dengan gratis kesehatan, di mana kesehatan nanti gratis tidak perlu lagi rujukan, di mana sakit di situ berobat. Dan juga gratis pendidikan kepada anak-anak fakir miskin, anak-anak terlantar korban konflik, serta bantuan beasiswa kepada tengku-tengku daya. Membantu penyandang disabilitas dengan membangun gedung multipurpose agar bisa untuk training mereka dan tempat-tempat praktek keterampilan mereka dari segala bidang. Waktu tersisa 10 detik. Dan di dalam pelayanan ini akan kami terapkan e-government, e-musyawarah, e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-katalog. Dengan penerapan e-government tersebut di atas, maka dituju untuk pembenahan pada area perubahan yang prioritas, yaitu meningkatkan disiplin aparatur dengan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Hal yang paling mendasar adalah upaya perubahan perilaku aparatur sebagai sumber daya yang harus memiliki akhlak karimah untuk bisa mereka laksanakan pelayanan secara maksimal. Terima kasih. Terima kasih. Dan berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu akan dimulai saat Bapak menyampaikan visi dan misi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati semua, dan begitu juga di rumah semua di Aceh. Ini hari penghabisan berarti apa dia? Debat kandidat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tema hari ini adalah mewujudkan pelayanan birokrasi yang berkualitas.
Maka dengan melihat kembali pada visi misi kami, Aceh Memaju, rakyat bersejahtera untuk semua. Persoalan yang kita hadapi adalah, yang pertama, pertumbuhan penduduk dan persebaran yang tidak merata. Terjadi kesenjangan jumlah penduduk di kota di desa, kualitas dan aksesibilitas pendidikan, pemerataan dan kemunduran pendidikan formal dan kesehatan, tata kelola pemerintahan yang bebas KKN, baik good government dan clean government, pengangguran dan ketenagakerjaan, peningkatan ekonomi pertanian dan non-pertanian, kerentanan perdamaian Aceh pasca MOU Helsinki dan Undang-Undang Dasar Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, penanggulangan penduduk miskin dan darurat narkoba, psikotropika dan zat aditif, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak jalanan, pelecehan seksual dan perdagangan manusia, human trafficking, keterbatasan energi, prestasi, kreativitas pemuda-pemudi dan ekonomi kreatif, pasar global dan pergaulan investasi daerah dan skala internasional, pengembangan seni dan budaya, destinasi wisata halal, penguasaan informasi dan teknologi, kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur, pemerataan sarana prasarana dasar di semua kawasan seluruh Aceh, serta pelakunya, perencanaan tata ruang wilayah lingkungan, kualitas hidup masyarakat Aceh, adaptasi mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim, kualitas demokrasi dan pemilu nasional tahun 2019, modernisasi efektivitas pemerintah daerah, harmonisasi perencanaan pusat, provinsi, dan antar kabupaten, penyelesaian peraturan pemerintah tentang pemerintah Aceh, pengelolaan aset daerah, keterbukaan informasi publik dan kerjasama, peningkatan kualitas pelayanan perizinan investasi, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, mendorong Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR Aceh, penanganan ketertiban ketentraman masyarakat, penyelenggaraan kegiatan secara nasional serta menggagas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, Jamboree Pramuka, Temu Relawan Indonesia, Expo Marine Internasional, Temu Tani Indonesia Aceh, serta event nasional lainnya. Dari isu di atas dapat kami simpulkan ada 8 agenda. Memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia, penanganan masalah narkoba, perlindungan anak, pendayaan perempuan serta pembinaan semua kelompok masyarakat, memajukan seni budaya daerah, olahraga, memberikan peran ulama sejajar dengan peran profesional lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu akan dimulai ketika Bapak menyampaikan visi dan misi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarul muslimin, hadirin yang berbahagia, khususnya gure-gure kamu para alim ulama, tokoh masyarakat, anak muda, ibu-ibu yang berbahagia. Hari ini kita melanjutkan debat kandidat ketiga atau yang terakhir. Kita bersyukur bahwa kesempatan ini kita berbicara tentang sebuah tema yang sangat-sangat penting memang dalam rangka membuat pemerintahan di Aceh ini bisa berjalan sukses melaksanakan program-programnya. Mewujudkan birokrasi yang berkualitas. Kita harus sama sependapat dulu bahwa hari ini kita tidak bicara lagi program. Program kita sudah kita bicarakan sebelumnya. Hari ini kita tekankan bagaimana birokrasi sebagai satu selaga orde, pasukan yang akan membantu pimpinan dalam melakukan sebuah peperangan besar. Oleh karena itu, saya ingin menekankan di sini, yang paling penting yang pertama adalah aparat sipil negara hari ini harus kita tingkatkan kemampuannya dan kualitasnya dengan berbagai pendidikan dan pelatihan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka mempunyai pimpinan. Mereka harus loyal pada pimpinan, sebaliknya pimpinan harus terbuka kepada aparatnya. Transparansi hari ini dituntut di era reformasi. Jadi oleh karena itu, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan harus terbuka pada semua pegawai kita, tidak ditutup, tidak dikerjakan oleh satu orang saja, sehingga orang ngambang dan tidak tahu apa yang mau dituju. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada sebuah planning yang matang. Kita tahu manajemen yang paling penting pertama adalah planning.
Planning menentukan arah, menentukan kemajuan, menentukan kemenangan sebuah program. Oleh karena itu harus ada planning yang mengerak, ada satu blueprint, cetak biru. Sebelum kita melaksanakan kapanpun, kalau pemerintah gubernur 5 tahun, harusnya cetak biru 5 tahun. Sehingga orang tahu kemana arah dia berjalan. Nah, oleh karena itu, antara struktur di bawah dengan di atas harus bisa bersinergi, dan Sisa oleh karena 30 itu detik harus lagi. ada satu penilaian terus-menerus. Dan penilaian terus-menerus ini biasanya selama ini dilakukan oleh sebuah badan yang disebut Baperjakat. Baperjakat ini menentukan posisi-posisi pegawai negeri yang akan melakukan tugas-tugasnya. Nah, di sini ada ketentuan kriteria apa yang kita lakukan pada suatu pimpinan. Ada suatu Waktu analisis habis. jabatan. Mohon maaf, silakan Pak. Masih ada waktu, mohon maaf waktu habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Dan berikutnya karena pasangan calon nomor urut 4 belum hadir, maka kesempatan berikutnya kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu akan dimulai saat Bapak menyampaikan visi dan misi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para hadirin dan seluruh rakyat Aceh yang kami cintai dimanapun berada. Pada debat sesi terakhir ini, izinkan kami menyampaikan kondisi Aceh di bidang pembangunan selama ini. Di bidang ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi masih rendah, yaitu rata-rata di bawah 5% atau di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Angka pengangguran relatif tinggi akibat terbatasannya lapangan kerja yang tersedia. Angka kemiskinan Aceh yang juga masih tinggi, yaitu 16,43% atau di atas angka nasional. Ini yang perlu kita bimbangkan, saudara sekalian. Di bidang kesehatan, layanan kepada masyarakat masih belum optimal. Mutu pendidikan kita juga masih rendah. Pelaksanaan syariah Islam juga belum sekafah yang diharapkan di beberapa bidang lainnya pun. Masih perlu dibenahi ke depan. Bukti-bukti MOU Helsinki yang tertuang dalam Undang-Undang Perintah Aceh juga belum sepenuhnya terrealisasi secara maksimal. Sehingga kewenangan yang dimiliki Pemerintah Aceh masih terbatas, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan sendiri atau self-government. Atas dasar kondisi tersebut, visi yang kami usung sebagai cita-cita besar rakyat Aceh adalah Aceh sejahtera, berdaulat, dan bermartabat berdasarkan MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejahtera yang dimaksud adalah kehidupan rakyat Aceh yang aman, damai, makmur, serta terpenuhi segala kebutuhan dasar dalam kehidupan yang rukun dan damai. Berdaulat bermakna pemerintahan Aceh memiliki kewenangan yang tinggi, dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat Aceh, rakyat Indonesia dan pemerintahan pusat. Bermartabat bermakna bahwa rakyat Aceh mampu menjaga identitas keacehan dan bebas dalam menentukan sikap, tindakan serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial yang tinggi. MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah adalah menjadi dasar perjuangan rakyat Aceh dalam menuntut keadilan dan kesejahteraan malah penyelenggaraan pemerintah Aceh sendiri atau self-government. InsyaAllah visi dan misi kami akan mewujudkan dalam 11 visi dan 50 segi yang terangkul ke dalam 5K, yaitu Aceh. Satu, keamanan berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Imam Syafi'i. Kewenangan berdasarkan dalam mengelola self-government. Yang ketiga, waktu habis. Pasangan calon nomor urut 5. Dan berikutnya kami persilakan pada pasangan calon nomor urut 6 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu dimulai saat Bapak menyampaikan visi dan misi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Bapak, Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin yang saya muliakan dan seluruh rakyat Aceh yang saya cintai, I love you full. Bapak, Ibu-Ibu yang saya cintai dan seluruh rakyat Aceh, terkait dengan tema mewujudkan pelayanan birokrasi yang berkualitas, kami ingin menjelaskan
visi kami dalam konteks tema hari ini. Konteks tema hari ini ada dua kata kunci, yaitu damai dan sejahtera. Damai tanpa kesejahteraan adalah mimpi kosong, tapi kesejahteraan tanpa perdamaian tidak mungkin kita wujudkan. Dalam konteks visi ini, maka misi yang akan kami lakukan menyangkut aspek-aspek dan filosofi, yaitu penguatan nilai-nilai lokal dalam spirit perdamaian. Yang kedua, integritas kebangsaan. Yang ketiga, keadilan bagi semua atau justice for all. Kedaulatan dan ketahanan sumber daya sebagai garansi pembangunan berkelanjutan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. Nah, dalam konteks kualitas perencanaan pembangunan, makanya harus ada strategi kita agar kualitas perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan aplikasi pembangunan harus dengan strategi yang terkait dengan tema debat kita hari ini, yaitu mewujudkan pelayanan birokrasi yang berkualitas. Nah, visi kami sejak perdebatan yang pertama sudah kita gariskan, yaitu terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani. Untuk operasional, semua yang termaktub dan sudah pernah kita suarakan dalam debat 2 yang lalu, bahwa program unggulan bagi operasional pencapaian kesejahteraan dalam nuansa perdamaian sudah kita susun dalam 15 program unggulan yang semuanya melihat kearifan lokal, mulai dari Aceh Sejahtera, Aceh Siat, Aceh Carong, Aceh Energi, Aceh Melaut dan Megau, Aceh Tro, Aceh Kreatif, Aceh Kaya, Aceh Pemulia, Aceh Damai, Aceh Mengadap, Aceh Tegah, Aceh Green, Aceh Senia, dan Aceh Semegat. 15 program unggulan ini tidak bisa kita wujudkan tanpa pemerintahan yang bersih dan melayani. Sesuai undang-undang bahwa good governance, clean government sudah diatur tata cara dan aplikasinya dalam sebuah birokrasi yang bersih dan melayani. Oleh karenanya, birokrasi yang bersih dan melayani adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada kepemimpinan yang bisa dilakukan tanpa birokrasi yang bersih dan melayani. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Dan sudah hadir bersama kita siang ini pasangan calon nomor urut 4, dan langsung saja kita dengarkan visi dan misinya. Waktunya sama, 2 menit. Waktu akan dimulai ketika Bapak memulai menyampaikan visi dan misi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahun 2016, pemerintah Aceh mendapat predikat pengelolaan keuangan WTP dari BPK RI yang pertama kali dalam sejarah Aceh. Selain itu, secara berturut-turut Aceh sejak tahun 2014 mendapat penghargaan atau anugerah keterbukaan informasi publik peringkat 1. Pada periode 5 tahun ke depan, kami meletakkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan perdamaian Aceh sebagai pilar kedua pembangunan Aceh. Pilar kedua ini dimaksudkan adalah untuk mengembangkan tata kelola pemerintah Aceh yang lebih amanah, mengutamakan pelayanan lebih bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan bebas korupsi. Untuk mewujudkan pilar kedua ini, kami telah menetapkan prioritas kebijakan sebagai berikut. 1. Menyempurnakan penerapan nilai-nilai syariat Islam. Penetapan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara. 1. Rekonstruksi organisasi pemerintah Aceh. 2. Pengembangan kapasitas aparatur sipil negara Aceh berbasis kompetensi. 3. Penguatan pemerintah kampung, pemukiman, kecamatan dan kabupaten kota. Pengembangan kapasitas sistem tata kelola pemerintahan berbasis IT, meliputi pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan. 2. Pengembangan lelang paket, pelayanan publik, perizinan satu atap, samsat online, kesihatan, pendidikan, dan e-learning. Melalui tata kelola pemerintah yang baik, apabila mendapat kepercayaan terjadi pada rakyat Aceh untuk memimpin Aceh ini 2017-2022, kami akan melaksanakan pembangunan 25.000 rumah duafa,
2. Mengusahakan penegakan penegerian 4 perguruan tinggi swasta, yaitu Jabal Ghafur, Gajah Putih, Gunung Leuser dan Al-Muslim. 3. Membantu pengadaan serana atau alat tangkap bagi dan modal kerja para nelayan di seluruh Aceh. Kami juga akan meningkatkan kesejahteraan petani dengan mempermudah akses pasar, menjaga stabilitas harga dan memprioritaskan program di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan. Waktu kurang dari 30 detik. Silakan Pak, masih ada waktu kurang dari 30 detik lagi. Lanjut 30 detik. Akan terus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh sesuai dengan standar hidup yang layak. Yang kelima, akan memberikan dukungan penuh kepada lembaga KKR untuk mewujudkan keadilan dan peningkatan pendapatan bagi korban konflik termasuk EXO kombatan. 6, kami akan membangun dan menyempurnakan KOR. Waktu habis. Kita berikan aplaus untuk 6 pasangan calon yang telah memberikan visi dan misinya. Dan pemirsa dan juga hadirin, debat Cagup Cawagup Aceh 2017-2022 akan segera kembali sesaat lagi.